Hanif, kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan tadi kita bersama Allah, kita membersamai Allah tadi, kita libatkan Allah dalam segala kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu jadi pahala, bahkan jadi keberkahan. Contoh kecilnya ketika tadi kita berangkat kerja atau berangkat ke sekolah, ke kampus, maka niat dengan bismillah aja, tambah lagi dengan bismillah majrih tadi ya Ustaz. Setiap putaran roda kita, setiap langkah kita dicatat malaikat sampai kita kembali ke pulang. Itulah dia. Kita yakini dan kita imani bahwa la ilaha tidak ada kecuali memang Allah lah yang akan menjadi maulana, yang menjadi pelindung kita, menjadi penolong kita, yang memberikan kita kehidupan, yuhyi yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka hari ini inspirasinya bagi kita, bagi semua umat Islam, bahkan seluruh umat manusia, jangan pernah takut. Jangan kita sampai meragukan apa-apa yang akan kita terima dalam hidup kita, masa depan kita atau keesokan harinya. Enggak boleh kita meragukan misalnya wala nabluwanakum nuqsanun atau naqsi minal amwal, ketakutan kita akan kemiskinan, akan kekurangan harta benda kita. Maka kita harus yakini bahwa Allah lah alladzina huwallahu alladzi at'amana min ju'. Allah yang selalu senantiasa untuk memberikan rezeki kita. Dialah yang sebaik-baiknya pemberi rezeki. Selama kita mau kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak akan membantu kita atau menolong kita atau bahkan memberikan rezeki kemudahan untuk kita. Seandainya lah ketika kita mengalami kesulitan uang, lalu kemudian ada keluarga kita, istri kita, mungkin misalnya Ustaz bilang, aduh gimana nih bang, besok kita nggak bisa makan, atau uang sekolah anak kita gimana, atau kita mau bayar ini cicilan sebagainya, kemudian kita kayak meragukan rezeki dari Allah tadi, maka seakan-akan itu sudah menghinakan dan menginjak-injak keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus dia nggak usah lagi dia jangan dekati masjid kami, mungkin istilah Nabi Muhammad. Ya kalau memang nggak yakin, kalau memang nggak mau berusaha dan bertawakal tadi kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah setelah usaha tentunya, maka ya di mana keimanannya? Artinya mungkin imannya cuma setengah atau mungkin ya Islam KTP, iman KTP gitu. Nauzubillah. Maka hari ini tugas kita adalah untuk betul-betul meyakini bahwa Dialah Allah, wallahu khairur raziqin. Allah segalanya, Allah yang memberikan rezeki selama kita mau beribadah dan bekerja, maka pastilah Allah akan mencukupkan kita. Memang belum tentu banyak, tapi insya Allah cukup dan mencukupi dan memberkahi keluarga kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Hanif, para pendengar sekalian. Namun sekelompok orang mengatakan kepada Abu Sufyan bahwa, hai Abu Sufyan, bahwa Muhammad dengan bala tentara yang sangat banyak datang dari Madinah akan menyerbu kota Mekah dengan jumlah yang sangat besar yang kamu belum pernah melihatnya. Maka di seketika itu hati Abu Sufyan berdebar, bergetar, gemuruh, penuh dengan rasa takut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa takut ke dalam hati Abu Sufyan meskipun dia belum melihat Nabi Muhammad dengan bala tentaranya. Para pendengar sekalian, untuk ulasan dari Ustadz Muhammad Hanif yang merupakan dosen dari UIN Sumatera Utara. Kepada Ustadz dipersilahkan. Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun Anda berada, mujahidin dan mujahidat yang insya Allah akan terus berada di jalan Allah istiqomah hingga akhir hayat, nafas akhirnya terhembuskan nafas dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah perjuangan kita umat Islam untuk terus kita melawan segala kezaliman, kekufuran, keraguan, kelalaian yang ada, yang kita lihat di sekitar kita. Dari mulai masa Nabi Muhammad, bagaimana ujian itu begitu dahsyatnya, hingga sahabat Nabi tabi'in, dan sampai sekarang tidak mungkin kita bisa berlepas diri dari kedengkian. Hati-hati orang kafir, fasik, munafik, karena mereka semua tidak akan ridho dan tardo. Mereka tidak akan bisa tenang tidurnya, nyenyak hidupnya, istilahnya tenang hidupnya, nyenyak tidurnya, sampai kita umat Islam ini hilang dari muka bumi. Itulah hati-hati yang harus kita waspadai dan harus kita kuatkan diri kita, mental kita untuk menghadapinya. Tidak harus kita lawan secara ofensif, tapi kita berusaha untuk menguatkan diri kita, generasi-generasi berikutnya.
Karena kita yakini sesungguhnya hati kita, wa ammal ladzina qulubul mu'min, hati-hati orang yang beriman itu tentunya selalu dekat dengan Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang ia rasai, ia kembalikan semua kepada Allah. Kembali lagi pesannya tadi bahwa balillahu maulakum, bahwa sesungguhnya mereka meyakini Allah lah segalanya bagi mereka. Mereka selalu mengingat Allah, zakarullah atau uzkurullah zikran katsira. Karena mereka tahu hanya dengan berzikir kepada Allah, segala hal yang tadi, cobaan-cobaan tadi, kekurangan harta benda, kesedihan yang datang menghinggapi kita, dengan kita berzikir kepada Allah itu bisa mengobatinya, bisa setawar sedingin bagi hidup kita. Kalau memang kita sakit gigi ada obatnya Ponstan. Kalau kita mungkin sakit gula, na'udzubillah, mungkin dengan suntik insulin dan obat-obat lainnya. Maka dengan kita kembali kepada Allah, dengan kita terus berzikir kepada Allah, hati kita tadi itu akan terlindungi dari kezaliman atau kemunafikan, bahkan kekufuran yang nantinya itu akan menjadi summa qasat qulubuhum. Maka pesannya adalah, inspirasinya adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, marilah kita terus kembali kepada Allah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, agar Allah meridhoi kita, agar Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan umat Islam di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, di Palestina, Syria, Irak dan lain sebagainya. Insyaallah, Allahumma ansurna al-Islam fi kulli biladin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian, bahwa bila ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, sebagai pelindung, dan akan tentu kita mampu mengalahkan orang-orang yang memusuhi Islam. Hadir juga bersama kita Ustadz Muhammad Junaidi akan menyampaikan ulasannya. Kepada Ustadz Junaidi dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustadz Heri. Kalau kita menjalani kehidupan ini, ketika kita mensekutukan Allah, ketika kita menduakan Allah, ketika kita menganggap ada kekuatan lain, bantuan lain, dukungan lain yang mengamankan ataupun yang mendukung perjalanan kehidupan kita, maka sesungguhnya di saat itu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia merasa cukup hidupnya dengan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah kekhawatiran, kegelisahan, gundah gulana, ketakutan yang terus menghampiri dalam setiap aktivitas kehidupannya. Maka sesungguhnya bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, ketika dia menjalani hidup ini, maka dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya, yang membimbingnya, yang mengarahkannya untuk melalui aktivitas kehidupan. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, justru mencari atau berpaling dari Allah, maka Allah akan susupkan ke dalam hatinya itu was-was, cemas, khawatir yang berlebih, sehingga membuat hati mereka itu goyah, membuat hati mereka itu takut, sehingga mereka tidak tentu arah dalam menjalani kehidupannya ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Junaidi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keburukan, perbuatan zalim, kejahatan itu akan menimbulkan rasa takut dalam hati orang-orang yang zalim itu. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergolong sebagai orang-orang zalim ataupun orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Maka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung, jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Sebagai simpulan kajian kita pada kesempatan kali ini akan mendatangkan rasa takut, dan orang-orang zalim itu sebenarnya dalam hati mereka ada rasa ketakutan. Insyaallah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.